Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita dulu. Shalom. Semangat. Shalom. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kuta pandang dari gereja mana. Haleluya. Sama-sama. Kita tidak dibatasi oleh tembok, tapi kita satu di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terjalin besar sekali. Ya, amin. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga. Boleh lihat kanan kiri. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus. Boleh salam kanan kirimu, kita bersaudara ya. Haleluya, shalom. Damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Silahkan duduk. Haleluya. Mari sama-sama arahkan hati kita. Saatnya Bapa, kami menaikkan segala pujian dan syukur hormat kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua boleh ambil waktu sejenak, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Semua ambil waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian penyembahan bukan kita sedang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita sedang melayani Kristus secara pribadi. Karena itu adalah pelayanan yang berhubungan dengan Roh, yang terkoneksi dengan Bapa di sorga. Karena Bapa adalah Roh. Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Terimalah setiap pengagungan, terimalah setiap hormat kami Tuhan. Aku punya Tuhan
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan yang telah berjanji. Yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Yesus sanggup menggenapi setiap janji. Punya Tuhan yang besar, amin. Yesus Kristus namanya, haleluya. Dialah yang berkuasa, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi setiap janjinya, amin. Amin. Haleluya. Bersepakat, amin. Percaya kuasanya, amin. Ku terima sekarang. Berapa banyak yang siap terima kemenangan dari Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Berapa banyak yang siap terima? Haleluya, terima di dalam nama Yesus. Kita haleluya. Aku punya Tuhan yang terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang berjanji Tuhan dan sanggup menggenapi setiap janji-Mu. Iya dan amin Tuhan. Haleluya, amin. Amin Yesus, amin. Kami terima Tuhan segala kuasa dan otoritas-Mu bagi kami. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau pribadi yang luar biasa. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Janjinya iya dan amin. Dan pasti digenapi. Haleluya. 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 Terima kasih
atas pujian. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan bersemayam dan bertahta di atas pujian, saat itulah Tuhan bekerja, melepaskan kuasanya bagi orang-orang yang memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Maka setiap kami hidup berkemenangan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh baik Tuhan. Nama-Mu indah. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu Sungguh nama-Mu yang indah itu Tuhan. Yesus, puji Kau selalu. I love you Jesus. Agungkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu Tuhan. nama-Mu Sungguh nama-Mu yang indah itu. Yesus, ku cinta Kau Katakan, selalu. ku cinta. I love you, Jesus. Amen, amen. Ku mau memuji-Mu Tuhan. I worship you Lord. I worship you. We worship you Lord. Amen. Engkau yang layak terima segala pujian, segala pengagungan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Tuhan. Yesus, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami katakan Engkau Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh nama-Mu yang indah itu. Yesus, cinta Kau selalu. Tinggikan namanya, tinggikan namanya, tinggikan dan agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu. Mari buka hatimu. We worship you Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua dalam sikap berdoa di hadapan Tuhan. Angkat doamu saat ini. Semua berdoa. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. We worship you Lord. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetap dalam sikap berdoa. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu dalam masjid. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Terimalah Tuhan segala pujian. Terimalah segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suara mengatakan, ku mau memuji-Mu. Yesus, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan.
kuasa, terima kuasa. In Jesus name, aku percaya Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau hadir buat kami. Angkat suaramu, katakan terima kasih, terima pujian, terima pujian. Amin, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat saja katakan, ku mau memuji. Hinaramasye, bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Rasakan kuasanya bekerja. Yang sakit, percaya. Dalam pujian ada kuasa. Katakan amin. Hinhaukan oh Jesus. Setiap dalam persoalan, percaya di dalam Yesus. Jalan keluar yang tepat. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Memuji terus menyembah. Jemaat Tuhan katakan, ku mau tegakkanlah. Tegakkanlah. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan. Hanya bagi. Pada waktu itu kau berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya, sama-sama kita katakan, bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan haleluya, 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 haleluya. Berapa banyak yang percaya di dalam hadiratnya ada kuasa. Berapa banyak yang percaya di dalam hadiratnya terjadi pemulihan. Berapa banyak yang percaya di hadirat Tuhan terjadi kesembuhan ilahi. Kami katakan amin Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu lah ada kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan, kami bersorak bagi Dia. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang ku perlu, Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mau jemaat Tuhan katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyediakan. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Dulu sekarang, terus katakan Kau tunjukkan.
tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau menyediakan Amin. yang ku Haleluya. perlu. Yang percaya Tuhan menyediakan. Yang percaya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Amin Yesus. Kau menyediakan. Amin. Amin. Saya mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini. Pemuji, naikkan pujian dengan setengah suara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu yang ada saat ini. Dia berdiri di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan kita. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, keluarga kita, maka sesuatu terjadi bagi kita. Mari saat ini, apa yang menjadi kerinduanmu? Saya minta dengan kasih Kristus, dengan segala kerendahan hati, di tempat Anda duduk, silakan. Anda boleh meletakkan tangan di dadamu. Satu tanda, ini hatiku Tuhan. Dari dalam hati, dari dalam inilah sumber segala kehidupan kita. Minta Tuhan baharui hatimu. Bapa, aku memohon kepadamu, berdoa, berseru, memanjatkan kepadamu setiap kami yang meletakkan tangan kami di dada kami Tuhan. Saat ini kami siap Engkau ubah hati kami menjadi hati yang lebih baru lagi. Hati yang baru, hati yang benar-benar baru di dalam Engkau Tuhan. Baharuilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini yang ada pergumulan hidup, saudara boleh kembali letakkan tangan kananmu. Jangan malu, jangan malu. Hindalah Bapa, Shekinah Bapa, saya mau berdoa. Anda hula Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap pergumulan umatmu apapun itu, apapun dalam rumah tangga kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Yesua, Hamasiah. Engkau Tuhan yang berkuasa melepaskan, membebaskan, memberikan kelegaan Tuhan dari setiap keluarga umatmu. Rumah tangga diberkati, suami diberkati, katakan amin. Istri diberkati, anak-anak menantu cucu diberkati, orang tua mertua diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Tetap dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan
Jangan padamkan roh yang ada dalam diri saudara dan saya. Kepenuhannya terjadi buat kita semua. Berapa banyak di antara kita yang sudah terima karasekindarabataka, kuasa, otoritas, kepenuhan terjadi buat setiap kita. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau siap dan sediakan bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Terima kasih Tuhan. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Engkau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun Anda dan saya tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap berkarya atas hidup kita. Tuhan tetap membela kita. Itulah Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Kau Tunjukkan kasih. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah menyediakan apapun yang kami perlukan Tuhan. Kau amin, amin. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Amin. Kau Terus katakan, Kau setia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Katakan, Kau setia Tuhan. Engkau mulia. Amin. Amin. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. sama-sama katakan, Bapa Kau setia. 2, 3. Bapa, Bapa Kau setia. Amin. setia. Haleluya. Mari semua sorakan haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. 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 Benar Bapa. Engkau adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian, hormat, pengagungan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beshem Ahafiaben, Ruach Kodes Elohim Ehad. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Masih kuat Haleluya. berdiri? Masih kuat berdiri? Ada Pak Pendeta loh sama itu yang di belakang. Yuk kita semangat memuji Tuhan.
Mari masuk gerbangnya karena Tuhan Yesus yang layak dipuji disembah. Haleluya. Tepuk tangannya mana? Selama-lamanya anugerah Tuhan, amin. Karena dia menara yang teguh dalam hidup kita, amin. Saya pengen semua tepuk tangan di atas kepala. Tua gak
haleluya. Malam sejuta pujian. Jadi pujiannya ada malam sejuta pujian. Jadi pujiannya ada sesetia, jujur, taat, setia, jujur, taat dalam memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sepakat ya? Kalau begitu semua harus punya spirit yang luar biasa dalam memuji Tuhan. Bukan ikut-ikutan, tapi terlahir dari diri kita. Amin. Siapa jalan kebenaran dan kehidupan? Suaranya tidak terdengar. Siapa jalan kebenaran dan kehidupan? Kalau mau bilang Yesus yang kenceng, karena memang Yesus satu-satunya ya yang layak kita puji. Siapa jalan kebenaran dan kehidupan? Yesus. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, langsung saja. Aku jalan kebenaran. Yes, haleluya. Saya mau ngajak siapa ya? Gak usah diajak, berdiri dengan sendirinya. Ikutin saya ya. Sebentar, ikutin saya ya. Saya mau kasih contoh begini, maaf. Aku jalan kebenaran. Kedua, sebentar. Sabar Toyo. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Asik. Aku percaya, amin. Kayak gitu ya. Di dalam namanya. Nanti dulu ada keselamatan kekal. Nanti glory haleluya-nya begini. Teng 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 teng. Kelamaan ngajarinnya kalau nggak pinter-pinter. Ayo temenin saya. Cepetan, buruan. Ayo, haleluya. Katakan bersama-sama. Sebelah sini, ikutin saya ya. Ke kiri dulu. Aku jalan kanan. Musik memuji Tuhan, iya, ikutin saya ya. Asik. Pak Pendeta kita ajakin ya. Pak Pendeta kita ajakin, setuju nggak? Setuju ya? Yang setuju angkat tangan dulu. Setuju Pak Pendeta kita ajakin? Aku jalan, yes, kebenaran. Ya, Pastor Julius Parapat. Amin. Mantap. Ya, glory. Atas. Terima kasih Pastor Julius yang sudah berkenan ya. Silakan duduk. Soalnya kalau yang akhir-akhir ini dahsyat, jadinya Pastor duduk saja. Glory haleluya. Amin. Ayo. Glory haleluya. Ayo. Ada keselamatan. Glory. Glory. Glory haleluya.
Stop. Aduh, pinggangnya gak sakit kan? Seperti biasa Pak, kalau pemusik tuh kalau gak iseng tuh gak enak ya. Iya, sekali lagi boleh? Jangan gitu dong, ini bapak-bapak dan ibu-ibu loh. Ya, kasian kan, udah gini-gini. Ya, 2, 3, glory haleluya. Iya, berhenti lagi. Sengaja ya? Oke, sekali lagi. Glory haleluya. Ya ampun, kayaknya emosi gak Pak? Nanti firmannya menguatkan kita untuk tidak emosi. Oke, ngadep ke sana sekarang ya. Lebih cepat lagi ya. 2, 3, glory haleluya. Iya, cepat. Glory haleluya. Cepat. Glory. Haleluya. Terus sekali ini. Di dalam sekali lagi ya. Tanggakan. Sekali lagi ya, cepat. Lebih cepat. Glory haleluya. Ya ampun. Kayaknya lagi seru banget ya. Gak apa-apa. Sekali lagi ya. Juara memang juara. Nanti kita siapkan hadiah. 2, 3. Di dalam namanya. Sama-sama. Saya mau semua jemaat Tuhan katakan di dalam namanya. 2, 3. Di dalam namanya. Belum semua. 2, 3. Di dalam namanya. Sekali lagi ya. 2, 3. Dengan suara yang lantang. Di dalam namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang menonton streaming ini ataupun yang tertunda. Perlu diketahui. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Di dalam namanya. 2, 3. Ada keselamatan. Semua teriak ya. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kita. Dengan sayap-Mu, mari kita siapkan hati kita. Hati kami buka seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan Engkau. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Oh, maka
Yes, amin. Oh, tanganmu terasa selalu kurantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Saya serahkan pada hamba-Nya. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kalau kami ada di sini, Engkaulah tujuan kami. Engkau alasan kami ada di sini. Bapa, berkenanlah Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing dan berkati kami satu persatu. Jangan lewatkan satu orang pun malam hari ini. Biarlah kami semua kedapatan dijamah. Kami beruntung karena kami mendapatkan tuntunan dan bimbingan Tuhan malam hari ini. Terjadilah kebangunan rohani di tempat ini. JKI Gideon Ministry penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik. Saya tadi langsung ketemu dengan Lai di depannya. Saya ingat waktu 2018 saya melayani di IKA 5 Jawa Papua di Best Western di Cawang kalau nggak salah. Dia ketemu dengan orang-orang besar, ada Pak Mokhtar Pakpahan, ada orang-orang yang hebat dalam keberhasilan mereka masing-masing. Lalu tahun 2019 saya juga melayani di Natal Alumni Universitas Indonesia. Sebetulnya biasanya yang khotbah pada waktu itu di Natal Alumni UI itu pendeta yang ya sedikit-sedikit lulusan Fakultas UI lah. Waktu saya diundang saya tanya kenapa saya diundang, saya kan bukan alumni UI. Lalu kata panitianya, enggak Pak, kita memang pilih Bapak gitu ya. Jadi waktu saya datang saya ditanya, Bapak dari fakultas mana? Oh bukan, saya bukan UI, saya IU. Saya dari Fakultas Teologi. Loh emang UI udah ada teologinya? Ya. Nah waktu saya diundang di Natal Alumni UI itu saya ingat. Waktu saya masuk di langkah pertama, saya lihat aroma orang-orang yang bersahaja waktu itu. Dan dari hati saya keluar satu kalimat, Tuhan kalau boleh salah satu anak saya bisa masuk di Universitas Indonesia. Lalu saya khotbah dengan ada satu pastor waktu itu. Sampai selesai, sampai berapa tahun anak saya waktu itu masih SD mungkin, SMP kalau nggak salah tahun 2019. Lalu saya lupa dengan doa saya. Ketika anak saya biasanya dia dari SMP sudah mau masuk penabur. Saya bilang sama Melvan, Pan, Papa udah siapin kamu masuk SMA penabur lagi ya. Oh enggak Pak, aku enggak mau masuk penabur. Teman-temanku pada ke 68. Ya. Jadi karena sohib-sohibku di situ semua, aku mau masuk sana aja. Lalu saya bilang sama Melvan, loh
Kalau kamu masuk sana, kamu di penabur aja kadang 10 besar aja, yang ke-9 kata saya. Emang bisa? Bisa Pak kalau aku belajar. Akhirnya dia belajar, diterimalah di SMA 68. Waktu di SMA 68 kelas 1, kelas 2, kelas 3, di akhir dia sudah menyelesaikan sekolahnya, dia bilang lagi ke saya, "Pak, aku mau tes di UI." Loh, kapan kata saya? Nanti hari Selasa katanya. Terus waktu dia bilang begitu saya langsung ingat doa saya. Waduh, saya langsung ambil lagi pokok doa saya itu. Saya masuk kamar, saya doa, ya Tuhan, saya ingat waktu itu saya pimpin Natal alumni UI. Saya berdoa minta Tuhan salah satu anak saya bisa masuk UI. Waktu saya tanya kapan ujiannya nak? Nanti Pak, hari Selasa. Ya sudah, Mama, Kakak, ayo kita antar Evan. Kita doa di parkiran. Akhirnya anak saya jam 4 jalan dari rumah karena harus subuh di sana. Lalu dia ujian, selama dia ujian kami jadi pendoa syafaat, mengangkat cawan doa syafaat kami untuk anak kami. Lalu kemudian dia bilang, "Pak, nanti lulus pengumumannya jam 3 sore. Waktu udah 2 minggu setelahnya. Waduh, ini pengumuman, kita harus doa lagi. Sekeluarga doa lagi, tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan akhirnya ada nama Melvin Adrian Parapat diterima di UI. Jadi waktu Tuhan undang saya, walaupun saya bukan lulusan alumni UI, tapi Tuhan mau bilang sama saya, anak kamu juga pasti akan masuk ke Universitas Indonesia. Doanya belum dijawab, tapi Tuhan sudah bergerak. Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita membuka Alkitab dalam kitab Mazmur. Pasal 103 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Seberapa banyak Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitab, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memohkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani memakai kata mismor. Ya. Nah, dalam Alkitab kata mismor ini tidak dipakai dalam kitab Perjanjian Lama. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk kitab Mazmur adalah Sefer Tehillim. Ya. Apa artinya Sefer Tehillim? Sefer Tehillim artinya juga kitab Mazmur, tapi ada Tehillimnya. Tehillim ini adalah akar kata dari tahlil. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, orang-orang di gereja pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu, seringkali mereka mengucapkan tahlil. Ya, kalau tahlil ya tahlilan gitu ya. Itu ada nyanyian la ilaha illallah yang kayak gitu-gitulah. Itu enggak berhenti-berhenti pokoknya sampai mereka puas merasa sudah menyenangkan Tuhan. Ini yang menjadi dasar Daud pernah berkata, "Aku akan memuji Tuhan selama hidupku dan menyanyi bagi Allahku selama aku ada." Nah, pemazmur yang paling disukai pada zaman itu adalah Daud. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel 23 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Daud itu adalah seorang pemazmur yang diurapi. Sehingga dia disenangi oleh banyak orang. Karena pada waktu nyanyian-nyanyian Mazmur Daud, di situ banyak penyataan-penyataan Tuhan. Ada nubuat, ada penyataan, ada hikmat, ada marifat. Sehingga orang selalu terbakar rohaninya ketika Daud menaikkan Mazmurnya. Dan saya percaya sampai hari ini orang pun mengalami getaran yang sama. Ketika mereka membaca kitab Mazmur dan mengulang-ulang kalimat-kalimatnya, sadar tidak sadar ada mata air yang mulai hidup dalam hidup kita yang membakar gairah kita untuk semakin cinta Tuhan.
Nah hari ini apa yang kita bisa dapatkan lewat apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini. Ada 4 hal yang saya catat di sini mengenai pujian. Apa yang dijelaskan oleh bagian ini tentang pujian? Yang pertama, kalimatnya dikatakan begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Hal yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, memuji itu harus dari batin bahkan. Ya, bukan hanya sebatas mulut. Tapi Tuhan mau lebih dalam lagi. Ya, dia harus sampai di titik yang paling penting dalam hidup kita, lebih dari hati, batin. Ya, Tuhan gak pernah minta setengah dari hidup kita. Ketika dia mau kita ikut dia. Tuhan gak pernah minta kita setengah hidup, setengah kekuatan, setengah akal budi, setengah jiwamu, enggak. Tuhan minta segenap. Dan kalau Tuhan minta segenap, itu gak bisa dari mulut saja. Gak cukup dari hati saja, bahkan batin yang berbicara lebih kuat dari hati, itu Tuhan mau. Lahir dari situ pujian kita. Sehingga kalau kita belajar tentang bagaimana cara menghadirkan Tuhan yang paling mudah, bukan dengan uang, bukan dengan hebat, bukan dengan kaya, bukan dengan pangkat. Cara yang paling mudah untuk menghadirkan Tuhan adalah dengan pujian. Alkitab katakan Allah bersemayam di atas pujian yang kita naikkan. Ada kehadiran Tuhan dalam pujian kita. Sehingga kalau Bapak Ibu susah, nyanyikan pujian, Tuhan akan hadir. Kalau Bapak Ibu sakit, nyanyikan pujian, Tuhan akan hadir. Sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang itu saya dapati bahwa kadangkala Tuhan menjawab doa orang sakit itu dengan 3 jawaban. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Lalu Tuhan jawab, ya aku akan sembuhkan kamu. Nah inilah yang namanya mukjizat kreatif. Kadang kita bisa melihat ada orang yang sakit tiba-tiba, seketika itu juga Tuhan sembuhkan. Dan mukjizat itu masih berlaku sampai hari ini. Lalu ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya. Tapi Tuhan jawab, tunggu. Lalu orang itu berdoa terus meminta kesembuhan sampai waktunya tiba. Waktu Tuhan pasti terbaik. Ya. Ketika itulah orang itu akhirnya disembuhkan juga. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya. Tuhan gak jawab tunggu. Tapi Tuhan jawab. Tapi Tuhan hanya memberikan kekuatan untuk orang itu bisa setia sampai akhir. Nah berapa banyak orang yang sampai hari ini setia sampai akhirnya. Kadang kalau saya lihat ada orang-orang yang didorong oleh kursi roda tapi masih ibadah. Wah itu baru jempol. Tuhan gak sembuhkan dia. Tapi Tuhan hanya berikan kekuatan untuk dia tetap berkata, apapun keadaanku, susah, senang, sehat, sakit, Tuhan tetap baik bagi hidupku. Dan nyata-nyata berapa banyak orang yang sampai akhirnya kedapatan setia. Dan terus menyatakan bahwa dalam sakitku, Tuhan itu tetap baik adanya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pujian kita dari batin, dari segenap hidup kita, maka semangat itu gak bisa dicuri oleh keadaan. Ya, susah gak bisa membuat kita gak memuji Tuhan. Sakit gak bisa membatalkan pujian kita. Kita semua dalam susah, senang, dalam segala hal, kita jadi orang-orang yang selalu nyanyikan pujian, selalu nyanyikan pujian. Bahkan kalau kita baca Rasul Paulus dengan Silas, penjara pun tidak bisa membungkam mulut mereka untuk menaikkan pujian di malam hari. Dan akhirnya pintu-pintu penjara terbuka. Semua belenggu-belenggu yang ada di tangan dan kaki mereka terlepas ketika pujian dinaikkan. Dan ini berarti ada kuasa dalam pujian kita. Sehingga jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar nyanyi. Tapi kita sedang menaikkan pujian. Dan kalau kita menaikkan pujian, kalau kita menyembah, maka saat itulah hal yang tidak mungkin kadang bisa terjadi. Hal yang mustahil bisa terjadi kalau Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Nah sepanjang saya melayani Tuhan, kalau ada keluarga yang selalu menyembah, pagi-pagi dia sudah bangun, menyembah Tuhan, ya, dia akan jadi orang yang melihat hari itu indah. Tahun 2008 mobil saya hilang di depan rumah. Saya kaget Bapak Ibu. Mobil saya ingat waktu itu saya pulang dari Kelapa Gading setelah menyelawat kerabat istri saya. Jam 12 malam, jadi di rumah itu di garasi sudah ada satu mobil adik. Dan kami harus parkir di luar, di pinggir got. Amigos, kalau kata Lai Tobing tadi. Agak minggir got sedikit.
kayu manis ada tuh nasi goreng amigos. Gerobaknya di pinggir got, tapi enak sekali. Ya, kami parkir di depan rumah. Saya waktu itu ingat pagi-pagi besoknya saya harus melayani di BP Migas, SKK Migas sekarang di Gedung Patra Jasa waktu itu. Nah, waktu saya bangun pagi-pagi, waktu saya pulang, saya parkir di depan, saya kunci stang, lalu saya pakai alarm. Saya pikir sudah cukup untuk mengamankan mobil saya. Lagi pula di komplek itu jarang ada mobil hilang. Mobil saya waktu itu pertama kali yang hilang di komplek itu. Nah, waktu pagi-pagi saya bangun, saya bawa tas, lalu saya pakai dasi, pakai jas gitu ya. Lalu saya turun dan saya bilang sama istri saya, "Ma, aku berangkat dulu ya." Lalu istri saya di dapur sambil menjawab setelah doa pagi, "Iya papa sayang, hati-hati di jalan." Waduh. Jadi kalau suami pergi dengan sayang istri itu surga bumi bersuka. Di jalan tuh bawaannya nyanyi terus nyanyi. Biarpun bajai beloknya nggak ketahuan ya. Kata orang, siapa yang tahu bajai itu belok kemana? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Lalu kemudian saya bilang sama Fanny, Melvin, papa berangkat ya. Iya pak, nanti habis pelayanan kita jalan-jalan. Iya, saya turun ke bawah, saya buka pintu rumah. Waktu saya buka pintu gerbang, saya kaget mobil saya nggak ada di depan rumah. Waduh, waktu saya lihat mobil saya nggak ada, itu jantung saya copot, saya pungut lagi, copot, saya pungut lagi, copot, saya pungut lagi. Saya tanya di hati saya, Tuhan, kemana mobil saya? Siapa yang mindahin, kata saya. Oh, saya masih berpikir positif. Saya mikir jangan-jangan dipindahin orang karena mengganggu orang lain mungkin ya. Saya jalan ke tikungan, saya lihat mobil saya nggak ada. Dalam hati saya mulai keluar, Tuhan, ini mobil saya benar dicuri orang nih. Saya balik ke rumah, saya panggil lagi istri saya, "Ma, loh kok belum berangkat pak?" "Iya, mobilnya nggak ada." "Loh kan tadi malam kita parkir di depan." "Iya kayaknya dicuri orang." Oh dia lari dari atas ke bawah, duk. Dia langsung genggam tangan saya. Dan dia berkata, "Hah? Yang benar pak mobil kita dicuri orang." "Iya nggak ada di depan." "Ya sudah, ayo kita berdoa." Wah saya kaget, 100% kaget. Karena jarang-jarang istri saya imannya lebih tinggi dari saya kan. Karena saya yang pendeta, biasanya saya ngajak dia, "Ayo kita percaya, ayo kita beriman." Tapi waktu itu dia ajak saya berdoa dan ucapan doanya pertama kali dia bilang begini, "Tuhan, terima kasih kalau mobil kami dicuri orang." Wah saya mau pingsan waktu itu Bapak Ibu. Mobil hilang masih bisa bilang terima kasih. Lalu saya jalani hidup, saya naik angkot mikrolet. Kadang naik mikrolet tuh kita udah banting pintu, abangnya masih suruh banting loh. "Banting lagi pak, yang bener, ntar copot nih." "Enggak, banting beneran." Saya buka lagi, bubrak gitu, saya ajak kaget. Dan dari mikrolet itu saya lihat langit juga masih indah ya. Langit juga masih biru ya Tuhan, saya baru tahu. Lalu naik Transjakarta juga banyak yang senyum sama saya. Tapi saya tahu itu pasti jemaat. Ada anak-anak gadis yang senyum dari jauh begitu. Saya pikir itu pasti jemaat yang pernah dengar khotbah saya. Benar, waktu keluar Om, waktu itu Om khotbah di gereja saya. Oh iya. Dan saya jalani hidup. Pujian itu gak pernah lepas dari orang yang selalu memuji Tuhan dari dalam batin. Dan doa saya, Bapak Ibu jadi orang yang seperti ini. Jadi suami yang suka memuji Tuhan, jadi istri yang suka memuji Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang berantakan di luar sana, bukan karena Tuhan gak baik, cuma karena mereka gak dekat aja sama Tuhannya. Ya. Doa saya, suami-suami di sini yang di dalam Tuhan yang suka memuji, itu kalau kita memuji Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka gak susah untuk orang itu bisa mengasihi istrinya, keluarganya. Ya, jadi bapak-bapak kalau dulu I love you, sekarang juga harus tetap I love you. Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. I lupa you mama. Gak boleh ya. Sekarang banyak loh anak-anak muda, ya saya kadang lihat kalau anak-anak muda pacaran tuh baru pacaran panggilannya udah papa mama. Papa, saya lihat lah kan belum menikah, kok panggilnya papa? Belum tahu sih masalah keluarga. Saya kadang kalau konseling suami istri tuh, waduh gawat. Suami istri bisa nangis di meja saya. Ya, istrinya nangis, aduh ini air mata apa hujan sih, kok deres amat. Dan berapa banyak masalah-masalah keluarga yang kadang-kala ada jemaat yang tanya, "Pak, gimana caranya ya supaya rasa pacaran tiap hari?" Kita kalau udah nikah 15 tahun tuh
Itu udah kayak besti Pak, kayak udah gak ada lagi tuh. Dak dik duk der daya di hati saya. Dulu kalau saya lihat istri saya, astaga Pak, itu saya sampai kelingan. Tapi sekarang biasa aja. Oh mau diajarin gimana rasanya pacaran tiap hari? Kembangkan cinta. Oh kembangkan cinta maksudnya gimana Pak? Ya cinta itu kan kreatif Bapak Ibu. Saya pendeta, kalau anak saya ulang tahun saya gak melulu kasih dia Alkitab tiap tahun. Dia mabok Alkitab nanti. Ya ada pendeta anaknya umur 22 tahun tiap ulang tahun dikasih Alkitab. Saya rasa itu gak kreatif. Sampai temennya main ke rumahnya dia lihat di kamarnya, kok ini Alkitab banyak di sini, ini Alkitab jemaat kenapa lu taruh di sini? Bukan nih Alkitab gua tahu. Selama 22 tahun gua tiap ulang tahun dikasih Alkitab sama bokap gua. Anak temennya bilang, bokap lu gak kreatif ya. Orang barat itu kalau istrinya ulang tahun dia sampai sewa pesawat loh. Saya pernah lihat filmnya. Dia sewa pesawat, di belakangnya dia tulis, Happy birthday Mary, I love you so much. Istrinya diajak keluar, ayo kita lihat ada pesawat terbang lewat. Lihat ke atas mah, astaga kok ada tulisan Happy birthday Mary, I love you so much. Siapa yang buat? Suaminya bilang, ya akulah. Ya kita kalau nggak punya uang buat sewa pesawat, layangan aja dinaikin Pak. Tulis I love you Wati. Happy birthday. Kita pantengin di rumah. Biar nanti istri kita lihat ya. Ya. Jadi kalau suami-suami ya istri ulang tahun ya kadang-kala nggak melulu hanya didoain. Ya sekarang istri milenial gawat loh. Kadang-kala ada suami yang bilang, Pak, istri saya bulan depan ulang tahun, dia minta hadiahnya hari ini. Loh kenapa? Iya, waduh Pak kalau dia udah bilang gak mau, waduh itu salah satu keajaiban dunia yang ke-11. Saya pasti tahu, itu udah gawat apalagi kalau getarannya udah 7,3 skala Richter. Ya, saya harus belikan dia hadiah Pak. Ya. Jadi kalau kita hidup Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada keindahan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, sehingga banyak keluarga-keluarga yang mengalami Tuhan akhirnya dimulai dari mesbah doa, mesbah pujiannya yang dibangun. Sehingga sampai hari ini kami punya kebiasaan tuh kalau malam doa jam 9 malam. Dulu waktu saya pacaran saya punya jam doa, ketemu di udara. Ya walaupun kita di mana kita ketemu di udara di jam yang sama. Jadi sekarang di keluarga pun begitu. Waktu kita dimanapun saya sedang di luar rumah, saya tahu kalau jam 9. Saya harus ketemu di udara dengan anak-anak dan istri saya. Akhirnya kami berdoa di titik itu, di jam itu. Dan berapa banyak kepuasan rohani yang kami dapatkan. Dimulai dari menaikkan pujian. Pagi-pagi benar kami doa, kami nyanyi. Bapa terima kasih. Ya betapa indahnya sampai tetangga tuh kalau beli sayur dia tanya sama istri saya, Bu itu lagunya sampai saya apa loh, lagu yang apa Bu? Ya, itu yang Bapa terima kasih. Oh iya itu lagu doa, iya tuh saya jadi apa senang lagunya enak juga dinyanyiin. Itu Bapak maksudnya Tuhan ya Bu? Iya. Lalu istri saya bilang sama dia, ceritanya begini, udah penginjilan. Ya, indah dan begitu indahnya kalau kita memuji Tuhan. Kalau pujian itu keluar dari batin kita, maka Tuhan disenangkan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengalami keindahan dalam hidup. Caranya adalah hadirkan Tuhan dalam pujian kita. Nyetir mobil memuji Tuhan, masak memuji Tuhan, dalam segala keadaan nyanyi. Ya kayak Lai tadi, waduh saya lihat udah bertahun-tahun tuh tangannya dipakai untuk begini. Itu kan hebat. Lagunya juga bagus-bagus. Waktu di IK5 nyanyi lagu Haleluya. Waduh itu saya kayak rasa di surga. Padahal di Cawang. itu kursi-kursi kayak bergetar gitu. Ya Pak Mokhtar Pak Pahan juga walaupun udah tua dia gentakan kaki begitu. Karena lagunya tuh begitu super power gitu ya. Satu gedung itu penuh dengan nyanyian yang luar biasa. Ya, glory, glory, haleluya. Waduh, dahsyat. Bagi orang yang suka memuji, hatinya akan selalu terpaut dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang yang memuji Tuhan dari segenap batinmu. Lalu yang kedua saya temukan di sini, apa yang dijelaskan oleh Tuhan mengenai pujian dalam bagian ini. Hal yang kedua, di ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Tuhan mau jelaskan kepada kita, kenapa kita memuji Tuhan? Agar kita tidak lupa ada Tuhan yang baik yang selama ini mendukung hidup kita. Supaya kita nggak lupa kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya mempelajari hidup di tengah pandemi ini, siapakah kita yang bisa bertahan sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau bukan karena anugerahnya, kita juga sudah lama nggak ada di sini. Ya, kita ini mungkin sudah nggak ada Bapak Ibu. Tapi karena anugerah yang masih berlaku sampai hari ini, maka inilah yang dikatakan kesempatan. Dan kadang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kesempatan itu kadang jadi kairos yang menjadi momen yang kita nggak tangkap. Kalau kita nggak tangkap, dia akan lewat begitu saja. Dan nyata-nyata Bapak Ibu adalah orang yang menangkap kairos Tuhan itu. Sampai hari ini kita tidak pernah ditinggalkan. Kadang kalau saya melihat orang-orang yang terpapar COVID dan mengalami maut dalam pandemi awal-awal dulu, saya teringat bagaimana orang cerita gitu ya. Dia cerita, si ini meninggal karena COVID. Tiba-tiba berapa bulan kemudian orang yang cerita, dia akhirnya juga mengalami nasib yang sama. Nanti kita cerita lagi di depan, waduh bagaikan taruhan nyawa tiap hari. Demikianlah hidup kita di dalam pandemi yang kita lewati sampai hari ini. Nah, ketika kita belajar tentang hidup yang ada dalam kebaikan Tuhan, sehingga nyatalah semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang tidak pernah berhenti atas hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita masih main-main dengan hidup, ya kita jadi orang yang kurang beruntung nantinya. Orang Jawa berkata hidup itu bagaikan minum jamu. Sepahit-pahitnya jamu, kalau kita harus meminumnya, maka kita harus minum jamu itu. Hidup itu pahit. Dan kita nggak bisa lari dengan pahitnya hidup. Kita harus hadapi, jalani. Sampai hari ini kita adalah orang-orang yang berjalan dalam segala keadaan yang begitu berat. Tapi kita bisa sampai di sini. Lalu kata orang India, hidup itu bagaikan orang yang menari-nari. Sehingga orang India nggak bisa lihat tiang, nggak bisa lihat tangga, nggak bisa lihat jembatan. Dia pasti joget di situ. Kenapa demikian? Artinya adalah apapun yang terjadi, biarlah kita jadi orang-orang yang tetap bisa menari-nari dalam segala keadaan. Susah, senang, sehat, sakit. Dalam segala hal kita tetap seperti kata Habakuk. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kata orang Batak, hidup itu memiliki saudara. Sehingga orang Batak itu saudaranya banyak. Ada Dalihan Natolunya. Ada Amang Boru, tulang, Bapak Udah, waduh lengkap. Jadi kalau ada orang Batak di satu RT dia sendiri, memang dia sendiri. Tapi kalau ada apa-apa dengan dia, itu segerobak gerombolan orang Batak. Bisa datang ke tempat itu. Bapak Ibu akan kaget dan bilang, gue kirain dia sendirian, gak taunya saudaranya banyak. Nah itulah orang Batak. Sampai orang Batak tuh kalau mau merantau, ya kita kalau tanya modalmu apa buat merantau? Sudah ada tulangku di sana, amannya aku. Jadi hanya karena ada tulang di Tanjung Priok, dia pasti berangkat ke Tanjung Priok. Karena dia tahu kalau ada tulangku, semua pasti beres. Ya. Lalu kemudian kata orang Tionghoa, hidup itu bagaikan mendapatkan rejeki yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya masih hidup hari ini, inilah rejeki terbesar kita. Ini untung terbesar kita. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau jantung kita masih berdetak, kalau kita masih bisa mengalami semua keadaan sampai hari ini. Kita jadi orang yang beruntung Bapak Ibu. Bayangkan pandemi begitu susahnya. Kadang kalau kita lihat dompet gaji 1 koma, tanggal 1 sudah koma, masih hidup sampai hari ini, itu luar biasa. Kadang kalau kita lihat kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa melewati semua keadaan. Wah, bukankah itu adalah kasih karunia? Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu baik. Dia jaga kita pada waktu kita hidup di dunia. Dia juga menjaga kita pada waktu kita ada dalam kekekalan kita nantinya. Sampai tuntas, bukan sampai di sini. Tapi sampai selama-lamanya. Saya pernah ke Israel. Saya tiba di makam Lazarus. Orang yang sudah dibangkitkan Tuhan sesudah dia 4 hari mati di Betania. Waktu saya memimpin rombongan, saya sampai di makam Lazarus. Bapak Ibu tahu makam Lazarus itu bukan seperti makam orang Indonesia yang digali 2x1 lalu jenazahnya ditaruh dan diuruk dengan tanah. Makam Lazarus orang-orang Timur Tengah makamnya itu adalah satu ruangan. Nah waktu saya tiba di sana rupanya apa yang saya baca di Alkitab tidak seperti apa yang saya lihat langsung pada waktu itu di Betania.
Waktu saya masuk ke pintu makam Lazarus, saya langsung berteriak di situ. Haleluya! Lalu semua jemaat peserta saya bilang, Abuna, apakah Abuna melihat Tuhan? Enggak, kata saya. Terus ada apa? Saya baru ngerti rupanya makam Lazarus itu seperti ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Makam Lazarus itu baru membuka pintunya. Kita langsung lihat ada 24 anak tangga turun ke bawah. Dan jenazah Lazarus diletakkan di lantai yang paling bawah. Sehingga pada waktu saya ada di situ, saya ingat waktu Yesus panggil Lazarus. Lazarus, keluarlah, come. Apa yang terjadi? Rupanya Lazarus itu di makam itu masih dibungkus kain kafan. Dia masih terikat kakinya, dia masih terikat tangannya. Lalu ketika dia mendengar panggilan Tuhan, Lazarus yang masih dibungkus kain kafan, dia duduk, dia berdiri. Lalu apa yang terjadi? Dia naik 24 anak tangga. Sehingga semua orang yang di luar dengar, duk, duk, duk. Ini ada 24 anak tangga, nanti kita hitung. Kayaknya belum 24 anak tangga. Nah Lazarus dia dapat energi ilahi, energi kehidupan. Dia naik Bapak Ibu. Dan waktu dia keluar, semua orang kaget dan melihat, Lazarus sudah hidup. Dan Tuhan bilang, lepaskan tali yang mengikat kakinya. Buka tali yang mengikat tangannya. Dia sudah hidup. Siapakah yang bisa membangkitkan orang seperti ini? Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu dan saya. Kita harus berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang luar biasa. Orang yang mati saja dibangkitkan. Lazarus saja dibangkitkan seperti itu. Masakan dia tidak bisa bangkitkan ekonomi kita. Keuangan kita, keadaan kita, keluarga kita gak bisa dipulihkan. Dia Tuhan yang terlalu bisa untuk melakukannya. Sehingga jangan lupa kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ada. Ini semua karena kebaikannya. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan lewat bagian ini? Hal yang Tuhan ajarkan tentang pujian yang ketiga adalah pujian membuat kita memiliki hati yang lapang. Sehingga kalimatnya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Hal yang ketiga adalah, kalau kita suka memuji, maka hati kita lapang, kita nggak sulit untuk mengampuni kesalahan orang. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, mengampuni orang lain itu adalah merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kita bukan nggak bisa, kita bisa Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang masih menyimpan satu nama saja di hati kita yang nggak bisa kita ampuni? Kita bilang sama Tuhan, saya nggak bisa lupakan kesalahannya Tuhan. Hari ini saya mau katakan, kalau orang dunia katakan, lu bodoh mengampuni dia. Udah dikecewakan, udah ditipu, udah difitnah. Masih aja lu mau memaafkan dia. Wah lu salah lu, itu prinsip yang salah. Dunia bilang kita salah kalau kita mengampuni kesalahan orang. Karena kejahatan bagi dunia harus dibalas dengan kejahatan. Ya, fitnah harus dibalas dengan fitnah. Tapi di dalam Tuhan tidak begitu. Ya, mengampuni itu adalah merupakan sebuah prestasi. Kalau Bapak Ibu membenci, tidak ada piala untuk orang yang membenci. Karena kebencian itu bukan prestasi, mengampuni itu baru prestasi. Kalau Bapak Ibu bisa mengampuni kesalahan orang, maka saat itulah Tuhan dimuliakan dalam pengampunan yang kita berikan kepada orang yang kita maafkan. Alkitab bilang kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kenapa demikian? Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Tapi artinya kasih yang kita beri itu menutupi banyak kesalahan orang. Kita melupakan kesalahannya. Kita mengampuni apa yang dia lakukan. Dan kita jadi orang yang lega, kata Alkitab. Kalau kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga hidup sebagai orang Kristen itu gak gampang Bapak Ibu. Akan ada banyak tantangan yang kita lewati dan saya percaya kita pasti menjadi juaranya. Apalagi kalau kita berkeluarga. Keluarga itu tantangannya bukan sedikit. Ya, untuk mengembangkan cinta itu gak mudah. Ya, saya bilang sama jemaat, kembangkan cinta. Sekarang kan banyak, dari panggilannya aja kita bisa lihat. Ada Pipi, Mimi, Pepo, Memo, ya kan. Ya kalau saya panggilannya Papos dan Mamos. Karena waktu saya panggil Mos, saya panggil Mah, itu mama-mama yang lain di Arta Gading pada nengok ke saya. Saya langsung bilang, bukan saya Bu. Sejak itu saya bilang, panggil aku Papos, aku panggil kamu Mamos. Jadi kalau ada orang di tempat keramaian ada bilang,
Bos, itu saya tahu itu pasti istri saya. Karena nggak ada istri orang lain yang panggil-panggilan suaminya begitu, kecuali istri saya sendiri. Ya, saya pernah lihat ada seorang ibu panggil suaminya begini di gereja loh. Waduh, itu saya kaget lihat ada istri panggil suami begitu. Bayangkan udah gitu suaminya dengar terus dia bilang lagi, iya mah, iya mah. Rupanya dalam pikirannya tidak ada istri yang seperti itu kecuali istrinya sendiri. Aduh Bu, masa panggil bapak cuma gitu aja? Jangan dong panggil papa kek, sayang kek. Terus dia bilang apa? Aduh Pak, suami saya itu gak mau dipanggil sayang. Karena bagi dia makanan yang jatuh belum 5 menit pun dibilang sayang belum 5 menit. Jangan dong panggil Hani kek. Bapak jangan mau dipanggil begitu. Saya punya teman warga Simanjuntak. Ya karena udah deket saya panggil selalu gitu, Simanjun. Kadang-kala gitu aja dia udah datang. Iya bentaran. Tapi itu teman saya. Jangan Bu. Pak di rumah kadang begini aja dia udah datang. Gak boleh ya. Ada banyak cara manggil saya kayak Hani ya. Ya. Sehingga kalau kita masuk dalam masalah keluarga belum masalah panggilan ya. Udah banyak yang kayak begitu. Kemarin di gereja itu saya temukan satu kertas ya. Dan waktu saya baca itu saya tahu itu punya ibu-ibu yang habis beribadah di gereja itu. Dan saya lihat tulisannya. Pensil alis 30.000. Catok rambut 127.000. Gawat bulu mata 45. Saya tunjukin ke majelis, ini pasti punya ibu. Waduh kasihan juga suaminya. Bayangkan segala macam tato alis. Ya catok rambut segala macam. Nah ini bagi anak-anak muda nih. Hai Kejora kelompok jomblo ceria. Jonathan ya jomblo tanpa mantan. Ya, percayalah ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Ya, Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang paling mengerti kita apa adanya. Sehingga kalau kita hidup sebagai orang Kristen, kita sudah berkeluarga, maka hidup itu nggak gampang. Hidup itu harus disertai dengan iman dan percaya kita. Dan kita bangun dalam segala hal yang baik yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan mengampuni adalah satu hal yang bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan dan memuji Dia. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau katakan tentang pujian dalam bagian ini? Yang Tuhan mau katakan dalam bagian ini tentang pujian adalah ketika kita memuji Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan dipuaskan dalam hasrat hidup kita. Ada kepuasan, dikatakan di ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, orang yang kelihatan muda terus tuh, ya orang yang suka memuji. Ya. Kadangkala Bapak Ibu kalau saya pelayanan gitu ya, rasanya masih sweet 17. Pulang kecapean lihat KTP udah sweet 7 up. Saya bilang sama istri saya, akhirnya kita tua juga ya Ma. Istri saya tuh kalau beli baju dia berdiri, Papa aku kelihatan lebih muda kan. Saya bilang kamu bukan lebih muda tapi pernah muda. Ya, kadang-kala pendeta juga menolak tua kan. Dia kalau bilang firman, dengar saudara, ada ayat firman Tuhan yang berkata, dahulu aku muda, sekarang tetap muda. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Padahal ayatnya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kadang-kala pendeta juga gak mau tua sih. Ada satu hal yang gak bisa kita tolak, kita gak perlu berusaha, itu adalah masa tua. Jadi kalau kita jadi orang yang tua, ya syukurilah. Dulu kalau saya tulis tanggal lahir Bapak Ibu, saya tulisnya tanggal, bulan, tahunnya saya nggak mau tulis. Karena saya takut dikecilin gitu kan. Takut, oh gengsi kalau saya ketahuan muda. Ada lagi pula waktu saya melayani itu, saya masih muda-muda. Bang Retua inget tuh, saya masih muda udah khotbah di keluarga-keluarga. Jadi kalau ketahuan umur tuh kayaknya malu sekali kalau kita dibilang, hah muda bener gitu. Satu kali saya diberi kejutan di satu persekutuan.
Saya melayani kok lampunya mati nih. Katanya ada persekutuan. Waktu saya buka pintu langsung semuanya happy birthday. Lengkap dengan kue tart dan ulang tahun saya 32 tahun. Waduh saya malu waktu itu, gengsi umur saya ketahuan. Aduh 32 tahun saya diem gitu ya. Semua orang tua kayaknya memandang remeh saya. Lalu mereka dalam hati saya pikir mereka bilang, masih muda lo ya. Udah masih muda udah ngajarin orang. Terus saya tertunduk malu, tiba-tiba ada satu bapak tepuk tangan saya. Pak Julius, gak usah malu. Kita yang tua ini mau kembali ke usia itu gak bisa. Jadi syukurilah. Sejak itu saya kalau nulis tanggal lahir, saya tulis tanggalnya, saya tulis bulannya, saya tulis tahunnya. Biar orang tua tahu, lu kembali ke sini gak bisa kan. 32 tahun. Dan akhirnya saya melayani ya sampai ya ini hampir gocap Bapak Ibu. Gak terasa udah ABG. Dan kalau saya menghitung-hitung kebaikan Tuhan, kalau saya bisa total kebaikan Tuhan dan apa yang saya lakukan, maka terlalu banyak kebaikan Tuhan daripada apa yang saya lakukan. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Sehingga dalam hidup kita, bagi orang yang suka memuji, kita jadi punya hasrat untuk tidak mau melakukan apa kata dunia. Kita bukan ikut kata dunia, tapi ikut kata Tuhan. Ya, kita punya kuasa atas dosa. Bagi saya, orang yang melakukan dosa itu adalah sama seperti ikan yang melihat umpan. Dia tergoda, tapi dia tidak tahu di balik umpan itu ada kail yang menganga. Dan hanya ikan yang bodoh yang mau sampai 2 kali makan umpan yang sama. Kita bukan orang yang seperti itu, tapi kita adalah orang-orang yang selalu bergerak maju karena kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kenapa ada malam sejuta pujian di sini? Karena kita adalah orang-orang yang suka memuji, ya. Kita suka menari bagi Tuhan. Kita suka menjadi orang-orang yang selalu menyembah, selalu menaikkan pujian, selalu duduk diam di kaki Tuhan, lalu mengangkat pujian. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, siapakah kita yang bisa hitung-hitungan dengan Dia? Kita harus belajar hidup semakin benar, hidup semakin baik Bapak Ibu. Kadang ajal itu tidak menunggu tobat kita. Maut itu pun kadang tidak menunggu sadarmu. Ada orang yang belum sempat tobat, maut sudah keburu datang. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, ajal sudah keburu tiba. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu, jangan tertipu dengan usia yang muda karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan juga tertipu dengan badanmu yang sehat karena syarat untuk mati pun tidak harus sakit. Ada orang sehat hari ini besok bisa gak ada. Dan terlalu sering saya lihat pengalaman seperti itu. Sampai saya bilang, ya Tuhan, baru tadi malam ngobrol sampai 2 jam. Pagi-pagi kita sudah bisa bilang debu kembali kepada debu. Manusia kembali kepada penciptanya. Terlalu ngeri kalau kita masih main-main dengan Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati anugerah sampai seperti ini. Kita jadi orang yang beruntung kalau kita tahu tentang makna hidup itu Bapak Ibu. Saya tutup khotbah saya dengan kisah di Tiongkok. Di Tiongkok beberapa waktu dulu, orang-orang Tiongkok itu punya kebiasaan untuk selalu saling bertanya, berapa cita-cita kamu untuk hidup di dunia? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa cita-cita umur Bapak Ibu yang Bapak Ibu cita-citakan? Adakah yang bilang, saya mau hidup 80 tahun Pak. Saya mau hidup 90 tahun Pak. Saya mau hidup sampai 1000 tahun. Cuma masalahnya kan nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu saya tanya, berapa cita-cita umur Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu akan bilang, saya mau hidup 80 tahun Pak. Nah orang Tiongkok kalau dia jawab, saya mau hidup 80 sampai 80 tahun. Kalau usianya pada waktu itu 60 tahun berarti sisa 20. Jadi kalau 1 tahun itu sama dengan 365 hari, dia kalikan 20, lalu dia total jumlahnya, dan dia pergi ke pasar dan dia beli kelereng dengan jumlah itu. Dan dia bawa ke rumah, dimasukkan ke dalam kotak. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Mulai besok paginya dia buang 1, tiap pagi dia buang 1, tiap pagi dia buang 1. Kalau dia keluar kota dia akan bilang sama pembantunya, tolong buang 1 kelereng. Lalu pembantunya mungkin akan bilang, Tuan ini kelereng masih bagus, warnanya juga masih cemerlang. Maka Tuhan itu akan bilang, tidak, itulah gambaran waktu kemarin. Seindah-indahnya waktu kemarin, itu bukan lagi milik kita. Itu adalah sesuatu yang sudah terbuang. Waktu dia pulang, dia buang 1 tiap pagi, dia buang 1. Sampai orang ini sadar
bahwa sisa kelerengnya sudah tidak banyak. Sudah tinggal sedikit. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, siapa yang bisa tahu sisa kelereng hidupnya hari ini? Gak ada yang bisa tahu. Jangan-jangan sudah tinggal sedikit. Jangan-jangan sudah tidak banyak. Tapi gak ada yang ngerti tentang berapa sisa kelereng hidupnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang bisa kita lakukan adalah pergunakanlah setiap kelereng yang akan kita buang besok pagi dengan cara yang terbaik hari ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini biarlah kita jadi seperti Daud. Menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu keluar dari batin kita. Karena memuji Tuhan itu adalah tanda bahwa kita nggak lupa akan kebaikannya. Karena memuji Tuhan itu akan membuat kita memiliki hati yang lapang. Sehingga kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan memuji Tuhan itu membuat kita dipuaskan hasratnya. Ya, lihat orang-orang yang suka memuji. Dia jadi orang yang menjalani hidup dengan sukacita. Dengan luar biasa. Paulus dan Silas waktu itu di penjara. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16. Mereka di penjara di ruang yang paling tengah di bawah tanah. Bapak Ibu tahu? Penjara di Roma waktu itu adalah merupakan katakombe yang ada di bawah tanah. Jadi kalau Paulus dan Silas di penjara di bagian yang paling tengah, maka mereka jauh dari ruang udara. Karena masuknya dari sini dan keluarnya di sini. Dan kalau di tengah, maka posisi Paulus dan Silas itu jauh dari udara yang masuk. Mereka dikatakan dalam buku sejarah sesak di ruangan itu. Mereka dikatakan mengalami kepengapan yang luar biasa. Tapi saat mereka sesak, saat mereka mengalami kepengapan, mereka masih bisa nyanyi. Dan akhirnya nyanyian itu mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Doa saya keluarga kita mengalami kuasa Tuhan, gereja kita mengalami kuasa Tuhan karena ada pujian yang selalu dinaikkan. Bahkan bukan hanya satu, tapi 1 juta kata Bu Dewi tadi. Terima kasih Pastor Toto Dirgantoro dan Ibu Dewi yang sudah mengundang saya dan senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman lama, ada Bang Rotua di sini, teman sepelayanan dari awal ya. Dari nol sampai pol ya, cuma tempat aja yang memisahkan kita ya, tapi doa dan hati selalu bersatu ya. Ada Rizky juga, Arif ya, ada Kak Erlia juga. Kak Erlia ini kakak kandung saya. Ya lahir dari perut ibu yang sama. Tapi tidak di rumah yang sama. Saya di Kemayoran, beliau di Kayu Manis ya. Tuhan memberkati kita sekalian. JKI Gideon Karismatik penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Malam hari ini nanti senior pastor akan menutup kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak. Di penghujung ibadah kami malam 1 juta pujian ini Tuhan, kami serahkan umat jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang letih, lesu, lelah, berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan. Mereka yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Dan Kau berkati mereka semua Tuhan. Iring sepanjang hidupnya Tuhan. Oh, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan Bapak. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan persekutuan doa Gideon ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati segala agendanya Tuhan. Berkati apapun yang sudah direncanakannya Bapa. Cukupkan segala biaya yang dibutuhkannya Tuhan.
Kami juga memanjatkan kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Joyful choir Tuhan. Yang selalu setia mengiring Engkau. Mengagungkan dan meninggikan namamu. Memuji, menyembahmu Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Makasih Tuhan, kami juga serahkan Tuhan. Seluruh tim yang tergabung Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka. Kami juga serahkan hamba-Mu, Pastor Dewi Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati terus dia, pakai dia Bapa. Engkau berkati Tuhan, dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, mari saudaraku, kita angkatkan kita arahkan untuk kita berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pastor Dr. Julius Parapat. Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati segala pelayanannya Tuhan. Engkau berkati pengembalanya Tuhan. Engkau berkati apapun yang dilakukannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai terus dia lebih heran Bapa dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kehidupannya. Engkau berkati keluarga rumah tangganya. Engkau berkati kesehatannya. Engkau berkati ekonomi keluarganya Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya Tuhan Engkau berkati Bapa. Berkati setiap yang dilakukannya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Yang akan selalu mengiring kita, menyertai kita, memberkati hidup kita. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa